Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyah Dinur Rahmah, mahasiswa program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya tentang fenomena romantisisasi dan glorifikasi gangguan mental di media sosial berdasarkan teks opini, berita, dan juga artikel yang sudah dijelaskan di postes tugas UAS. Nah, pertama, dari teks opini sendiri yang berjudul meromantisasi gangguan mental dan juga menganggapnya estetik wajarkah itu, di sini penulis sangat tegas mengkritik fenomena romantisasi gangguan mental di media sosial. Menurut penulis sendiri, perilaku orang-orang yang menjadikan gangguan mental sebagai hal yang keren dan juga estetik itu berbahaya karena bisa menimbulkan self-diagnose, salah paham, dan juga memperburuk stigma terhadap penderita yang sebenarnya. Nah, teks opini ini itu menegaskan bahwa gangguan mental bukan tren ataupun gaya hidup, tetapi gangguan mental di sini tuh menjadi masalah yang serius yang benar-benar harus ditangani secara profesional. Kemudian setelah tadi adanya teks opini, di sini juga ada teks berita yang berjudul menguak romantisasi kesehatan mental dari kacamata psikolog oleh CNN Indonesia. Pandangannya lebih netral dan juga empatik. Nah, di dalam teks berita tersebut terdapat psikolog Mira Amir dan beberapa ahli seperti Eka Sukma dan juga Dr. Andri yang menilai bahwa curhat atau menulis tentang kondisi mental di media sosial itu bukan hal yang salah, tetapi dilakukan dengan kesadaran dan juga tanggung jawab. Mereka juga sangat mengingatkan bahwa media sosial bukan tempat terapi, tetapi juga menjadi pengguna perlu siap mentalnya sebelum membagikan hal-hal pribadi atau hal-hal dari dirinya sendiri. Nah, maksudnya itu media sosial itu bisa menjadi wadah ekspresi dan tetap harus ada batas dan juga kesadaran dari diri sendirinya. Kemudian seperti yang sudah dijelaskan oleh karya Zhang dan Firdaus di artikel ilmiah, pendekatannya lebih objektif dan berbasis data. Penelitian mereka menunjukkan bahwa media sosial itu mempunyai dua sisi. Positifnya bisa meningkatkan kesadaran dan edukasi tentang kesehatan mental, tetapi di sisi negatifnya bisa memperkuat stigma-stigma dan juga kesalahpahaman kalau kontennya itu terlalu banyak romantisasinya. Nah, dari hal itu, masalah ini tuh nggak bisa kita lihat hanya sekedar ini itu, tapi juga tergantung bagaimana konten itu sendiri dapat digunakan dan juga dipahami oleh masyarakat sekitar. Nah, dari semua itu aku berpendapat bahwa peran media sosial itu sangat besar, tetapi dari peran-peran itu bukan hanya satu-satunya penyebab stigma-stigma terhadap gangguan mental. Nah, masalah utamanya itu juga timbul atau juga datang dari kurangnya literasi, budaya masyarakat yang belum terbuka, dan minimnya edukasi tentang kesehatan mental. Kalau dipikir-pikir, jika sejak dini saja masyarakat diedukasi untuk lebih empatik dan juga paham tentang kesehatan mental, media sosial justru harus bisa menjadi sarana positif untuk saling mendukung dan juga menormalisasi percakapan-percakapan tentang hal-hal itu. Nah, saya sendiri sebagai mahasiswa pendidikan merasa bahwa kita itu mempunyai tanggung jawab moral untuk ikut melawan stigma-stigma itu. Caranya itu bisa dengan
Contohnya, membuat konten edukatif, berbagi sumber-sumber yang valid atau relevan tentang mental health, dan mendorong teman-teman kita sendiri untuk mencari bantuan ke orang-orang profesional kalau memang hal itu dibutuhkan. Nah, kita sendiri juga bisa menjadi pendengar yang baik tanpa harus menghakimi orang-orang yang bercerita kepada kita, supaya teman-teman di sekitar kita juga akan merasa aman dan juga diterima seperti itu. Nah, jadi bisa kita lihat bahwasanya gangguan mental itu bukan hanya hal yang estetik dan juga keren, tetapi masalah-masalah yang perlu pemahaman, empati, dan juga tindakan-tindakan yang nyata. Romantisasi itu sebenarnya boleh menurut saya, tetapi kalau tidak kita padukan dengan edukasi dan juga kesadaran, menurut saya itu bisa menyesatkan dan juga mempengaruhi stigma-stigma yang lain. Nah, kita sebagai mahasiswa bukan hanya mempelajari tentang teorinya saja, tetapi kita juga mendidik masyarakat melalui sikap-sikap yang kritis dan juga empatik terhadap isu-isu sosial seperti ini. Nah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan dan juga memperhatikan. Saya Aisyah Dinur Rahma. Semoga dengan adanya presentasi ini bisa memberikan sedikit gambaran dari pemikiran saya tentang pentingnya kita memahami fenomena romantisasi gangguan mental secara kritis dan juga manusiawi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.